pasal i'lam, ketahuilah annahu sesungguhnya tajibu wajib az-zakatu zakat fi dhahabi pada emas idza balago apabila sudah sampai isrina misqalan 20 misqal. Panggilan tidak terjawab misqal. Jadi kalau 20 kali sudah 20 kali misqalnya. Bukan itu ya Pak. Wa fil fiddati, dan dalam perak idza balagot apabila sudah sampai mi'atai dirhama 200 dirham. Fabihima, maka kewajiban dalam keduanya emas dan perak, dahab dan fiddah. Yajibu wajib rubu usyurihima, 1/4 dari 1/10. Idza tamma apabila telah sempurna al-haul, tahun, ba'da in malakahuma, setelah memiliki keduanya, yaitu dahab dan fiddah. Wa annahu, dan sesungguhnya la yajuzu tidak boleh lahu bagi orang itu malik, maksudnya yang memiliki dahab dan fiddah, atau kembalinya kepada orang. Takhiruha, mengakhirkan kepada zakat. Ba'da tamami, ini setelah sempurna haul. 5, karena ada keterangan rawah yang sudah menyampaikan, riwayatkan Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah, wa Hibban dan Hibban, wa Abu Ya'la dan Abu Ya'la, an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Annalawiya, sesungguhnya menunda-nunda, annalawiya zakati, sesungguhnya menunda zakat, ay muakhiruha, yaitu mengakhirkan zakat, min jumlatil mal'unina, min termasuk sebagian jumlatil mal'unin, sekelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lisan Muhammadin, berdasarkan sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma, dan kalau seandainya menunda jazama, maka mesti ba'duhum, sebagian mereka, bi'adihi, dengan menghitung kabiro, besarnya. Fa'in akhroha, kalau seandainya mengakhirkan kepada zakat fitrah, wa huwa, dan orang itu qadirun, termasuk qadir, qadirun orang yang mampu, ala adaiha, melaksanakan zakat, domanaha, maka menanggung. Walau imtana'a, dan kalau seandainya menolak, min adaiha, dari melaksanakan atau mengeluarkan fitrah zakat, jahidan, maka termasuk orang yang kufur. Wujubuha wujubuha, dan wajib zakat, kafaro kufur, wa qatala, dan harus dibunuh, bikufrihi, dengan kufurnya. Kama yuktaru, seperti halnya hukum yang terjadi dibunuh al-murtad, orang yang murtad. Wa in mana'aha, kalau seandainya misalkan tidak mengeluarkan zakat, jadi
Bakilan karena kekeh-kekeh mereka hese para merek bakil gitu. Pihak kepada zakat akhodas, maka mengambilnya minhu dari orang itu kohron dengan dipaksa, wa anzaron dan ditegur, jadi dipaksa, atau wa anzaron lafzun muradifun anta ada dan lafzawan watafidal makna sama arti. Pak ini tanda adat kalau seandainya ada orang yang mencegah atau ada orang yang tidak mengeluarkan bimun atin karena punya kekuatan, wah ini punya jabatan nih, wah ini banyak koleganya, dari mulai Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, kotalan maka memerangi kepada orang itu sopo al-imam pemerintah, wa annahu dan sesungguhnya yustaratu disyaratkan bisofi zakati dalam mengeluarkan zakat, niatul zakatil mali, niat mengeluarkan zakat mal, aw sedaqatil malil mafrudoti ataupun niat sedekah harta yang wajib, inda daf'iha seketika mengeluarkannya itu zakat, wa azaliha ataupun mengeluarkan memberikan, au itoiha ataupun menyerahkan itoiha menyerahkan al-wakil kepada wakil, pakai orang lagi. Bahwa tasodako dan kalau seandainya orang itu bersedekah bijal imalihi dengan semua hartanya, cuman walam yanwi az-zakata tidak pakai niat zakat, lantas maka tidak gugur zakatahu zakatnya orang itu, wa tauha dan memberikannya zakat lil mustahiqina kepada orang-orang yang berhak. Walau atoha kalau seandainya memberikan zakat li kafirin kepada orang yang kafir, au abdi ghairu mukatabin ataupun abid selain dari mukatab, mukatab itu yang ada dalam tanggungan, au mukafi ataupun orang yang berkecukupan binafaqati zaujin dengan nafkah suaminya, perempuan, seorang istri, seorang anak yang tercukupi dengan nafkah suaminya, au qoribin bukan suami tapi kerabat sama saja, au qodiin ataupun orang yang kaya, maliki kifayatul umuril ghalib yang memiliki kecukupan umur masalah kebutuhan al-ghalib yang galib. Jadi galib itu bahasa Arab, galib itu lumrah biasa, itu galib. Harus galib aja. Galib bahasa Indonesia bukan ya? Bahasa Sunda ya? Galib bahasa Sunda. Goliban golib, au wajada ataupun memiliki kasban kasar, laikon yang pantas, laikon yang pantas, halalan, laikon yang cocok, pantas, halalan yang halal, yang kemudian sesuai atau ada muwakian sesuai memenuhi min hajat ini untuk memenuhi hajatnya. Awali hasimiyin
ataupun keturunan Bani Hashim, au mutolibiyin ataupun keturunan Bani Mutolib, au walihima ataupun keluarga dari Bani Hashim dan Bani Mutolib. Lam yako an zakat, maka tidak boleh dikasih anil zakati dari zakat fitrah. Wah, ini banyak yang kena ini masalahnya. Karena orang yang punya pekerjaan itu sifatnya itu misalkan lakon halalan yaqu muwafiqan min hajatihi, pekerjaannya itu mampu menghasilkan penghasilan yang mampu menopang kebutuhannya, maka orang itu tidak pantas menerima zakat. Ayo, siapa? Orang Jakarta kan rata-rata begitu ya, ya. Berarti mereka tidak pantas menerima zakat, gitu. Ataupun diberikan kepada orang kafir, tidak sah zakat. Ataupun niat zakatnya bukan niat zakat mal ataupun niat zakat mal yang wajib, asal ngasih saja, tidak ada niat dalam hati, maka walaupun dilakukan berulang kali, maka tidak lam yaskut, tidak gugur zakat tahu wajib zakatnya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang wajibnya zakat. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan qad aflaha man tazakka. Qad, nyata Allah menyatakan, pernyataan Allah, aflaha man tazakka, aflaha telah berbahagia, aflaha telah sukses, aflaha telah mendapatkan kesenangan, man tazakka, orang yang selalu mengeluarkan zakat. Makanya biasanya kalau kita beraktivitas, setelah beraktivitas kita mandi, betul nggak? Badan kotor, habis kotor dibersihin, habis bersih kotor mandi lagi, terus begitu. Seperti orang tidur, bangun tidur lagi, sulit gitu. Seperti itu. Jadi nggak pernah berhenti. Kita memiliki harta, kita memiliki baju, kita memiliki badan, kita memiliki keluarga, itu semua harus dibersihkan. Bapak punya baju, walaupun bajunya mewah, bajunya mahal, tapi bajunya kotor, mau nggak pakainya Pak? Nggak mau. Biasanya kalau baju kotor, paling banter mampirnya di gantungan kelah, belakang pintu itu juga. Tapi kalau seandainya sudah bersih, dicuci bersih, disetrika, dibersihkan, dirapihkan, baru masuk rumah. Begitu Pak. Maka harta yang kita miliki kalau seandainya misalkan belum dibersihkan, maka akan menjadi kotoran. Orang yang kotor tidak boleh masuk masjid. Orang yang kotor tidak boleh masuk rumah. Maka itu adalah penyederhanaan gambaran dari orang yang kotor tidak boleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibersihkan. Makanya Allah menjelaskan qad aflaha, nyata telah berbahagia, nyata mendapatkan kemenangan, nyata orang itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mal tazakka, orang yang selalu membersihkan diri. Biasanya kan kalau baju kotor kelihatan, tapi kalau seandainya harta kita yang kotor, kelihatan tidak? Tidak nampak. Kalau hati kita yang kotor, tidak kelihatan. Kalau seandainya pikiran kita yang kotor, tidak kelihatan secara kasat mata. Justru yang harus diperhatikan ini, kotor badan bisa dibersihkan dengan air, kotor jiwa raga kita, kotor harta kita, keluarga kita harus dibersihkan juga. Bagaimana caranya? Qad aflaha man tazakka.
cara membersihannya ayat yang berikutnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara ma rabbihi fasalla. Selalu zikir kepada Allah. Saya punya uang, saya punya umur, saya punya kesehatan, saya punya keluarga. Dzakaro, selalu zikir. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tidak dibawa pulang. Kalau seandainya tidak boleh pulang nanti membawa harta, dititipin. Bapak mau pergi gak boleh bawa oleh-oleh. Kalau gak boleh, bapak ingin ngasih keluarga, caranya bagaimana? Titip. Cuma nitipnya harus kepada orang yang terpercaya. Supaya apa? Betul-betul sampai. Di antaranya, alhamdulillah pagi ini, insya Allah kita bersama-sama ya Pak ya. Ini bersama-sama Bapak, bersama-sama saya, semuanya orang Muslim. Mari kita membangun istana di surga. Karena nanti pulang kembali tidak boleh bawa harta. La yanfa'u malun, tidak ada manfaatnya harta. Wala banun, keluarga meninggalkan sampai kubur, balik lagi jadi bohong. Saya mencintai, hidup dan matiku cintaku hanyalah untukmu dari dunia sampai akhir. Ternyata begitu misalkan meninggal, jangan karena meniti kubur, bajunya saja sudah gak sulit lagi untuk melihat. Betul nggak? Betul nggak? Biasanya kan begitu. Keluarga sudah meninggal, keluarganya ditinggal. Harta tidak ada manfaatnya, keluarga tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Insyaallah ya Pak ya, barang-barang amanah kita saat ini yang pertama kan dibangun itu wadahnya. Kalau kita ingin nampung air, kalau kita mau bawa sesuatu apapun itu, maka yang pertama yang harus dipersiapkan adalah wadahnya dulu. Orang Muslim banyak, orang yang mukmin banyak. Wadahnya orang Muslim bisa menjalankan keislamannya. Orang mukmin, orang yang yakin bisa melaksanakan ibadah. Dalam ibadah yang paling afdal adalah ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu minallah as-sholat. Maka manajemen agama yang paling pertama, awwalu budi'an nas, yang pertama dibangun oleh manusia adalah masjid. Apa Pak? Masjid. Sehebat-hebat bangunan masjid, sehebat-hebat ibadah adalah sholat. Maka sentralnya adalah masjid. Wadahnya dulu. Kadang kan orang bermegah-megahan bikin wadah, isinya nggak ada. Kayak bikin pasaran gitu ya. Keramba apa pasaran itu? Yang buat bawa orang meninggal. Keranda. Oh kalau keramba buat ikan. Keranda. Orang pada dibikin bagus, tapi orang yang bikin mau nggak tinggalin di situ? Begitu ya. Jangan sampai karena masjid itu masjid itu isi makan, artinya tempat orang bersujud. Jadi tempat dulu yang dipikir. Walaupun bumi ini dimanapun kita berpindah dengan siapapun di arah manapun, itu semua adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Masjid. Makanya alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Malik sudah mengizinkan. Ini kebetulan di yayasan ini sebagai pengawas. Jadi wajib mengeluarkan zakat, tidak habis pada zakat emas. Jika balago apabila sudah sampai istrinan miskolan 20 kali miskol sekali, 2 kali sampai 20 miskol. Bukan begitu ya Pak ya. Miskol di sini adalah yaitu emas apabila sudah sampai kurang lebih
gram. Walaupun ini hitungannya beda-beda. Ada yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 85 gram. Ada juga kalau yang mengatakan 20 miskol itu adalah 96 gram. Berapa yang harus dikeluarkan kapihima? Dalam emas wajib dikeluarkan zakat, dalam perak wajib dikeluarkan zakat. Saat ini ada yang mengkiaskan, berhubung memang di samping kalau zaman dulu Nabi dinar dirham, sementara kita itu adalah rupiah, ada yang mengkiaskan rupiah juga wajib mengeluarkan zakat. Apabila kita punya tabungan 60 juta kurang lebih, maka wajib keluar zakat. Kan banyak ya dari masalah zakat. Ada zakat mal, zakat profesi saat ini. Walaupun di zaman Nabi zakat profesi perdagangan itu masuk zakat profesi karena profesi dagang. Zakat pertanian hasil taninya karena itu profesi dalam bertani. Kalau misalkan orang yang buruh, orang yang kerja dalam perusahaan, di zaman Nabi tidak ada ya. Orang misalkan jadi pegawai kebun kurma, pegawainya tidak kena. Kenapa? Karena kurmanya yang sudah kena. Jual belinya keluar zakat. Kurma hasil misalkan daripada pertaniannya itu juga dikeluarkan zakat. Tapi nggak apa-apa, walaupun memang tidak wajib, orang banyak mengeluarkan berbagi kepada yang lain, walaupun misalkan tidak wajib, maka hukumnya sunnah.